Baik, selanjutnya sekarang kita akan membuat melanjutkan pada video sebelumnya bagaimana membuat data SHP terutama untuk yang tutupan lahan eh, untuk untuk tutupan lahan file SHP-nya yang sudah terbagi berdasarkan setiap subdas. Jadi yang perlu pertama kali kita lakukan adalah mendownload data tutupan lahan. Nah, untuk Uber RMM ini menggunakan data dari Sentinel ya. Jadi kita buka dulu datanya di sini. Sentinel land cover ya, land cover. Kita search saja, biasanya di paling atas itu muncul ya. Di sini muncul Sentinel land cover. Ya. Oke. Tinggal kita download saja. Nah, kebetulan lokasi yang kita punya ini ada di daerah Jakarta. Di daerah Jakarta dan di daerah Jabodetabek ya. Kita pakai download Geotiff. Terus berarti sepertinya yang ini ya, yang bagian tengah ini ya. Yang tercover wilayah Jakarta, kota ini ya. Kita klik saja di sini. Terus download data yang terbaru 2024. Oke. Nah, ini merupakan data tutupan lahan ya, tutupan lahan di wilayah sebenarnya seluruh dunia ya, seluruh dunia tercover, tapi kita bisa memilihnya berdasarkan wilayah yang mau kita tinjau ya. Jadi kalau misalkan ternyata yang dianalisis itu daerah misalkan Sumatera, ya pastikan daerahnya tercover di situ, tercover di Sumatera atau Kalimantan atau mungkin wilayah lainnya ya. Oke, sambil nunggu kita downloadnya, nih filenya relatif cukup besar ya, relatif cukup besar filenya. uh, Mungkin tunggu beberapa saat ya. Jadi di dalam data ini sudah terbagi menjadi beberapa tutupan lahan, dan Sentinel ini mengeluarkan setiap tahun ya. Jadi kalau kemarin tahun 2024 sudah penuh, dalam arti sudah Desember sampai Januari Januari sampai Desember itu sudah terpenuhi. Biasanya mungkin beberapa bulan kemudian sekitar Maret atau bulan April tahun berikutnya itu sudah muncul seperti itu. Dan mereka membuatnya dari tahun 2017. Jadi bisa kelihatan di situ perubahan tutupan lahannya. Jadi kalau mau studi tentang perubahan tutupan lahan, memungkinkan dari tahun 2017 sampai tahun 2024. Oke, ini kita sudah dapat ya. Mungkin saya pindahkan datanya ya. Pindahkan datanya di JIS, latihan JIS. Nah, saya simpan data di sini saja biar gampang bukanya ya. Terus kita buka data tersebut pada file ini ya, pada file sebelumnya ya. Oke, saya masuk di sini datanya di OneDrive, latihan JIS data ini. Oke. 48 yes saja. Oke. Ya, ini mungkin prosesnya relatif agak butuh waktu ya, karena memang file yang kita analisis itu cukup luas ya, kan mencakup beberapa wilayah ya di Indonesia, dari Jawa, sebagian Jawa sampai dengan ini Sumatera, sebagian Sumatera. Oke. Nah, langkah yang pertama sebenarnya langkahnya bisa bisa di skip, bukan di skip, bisa dibolak balik ya, bisa diganti gitu ya langkah-langkahnya. Tapi karena untuk mengantisipasi filenya terlalu berat gitu ya, mungkin langkah pertama kita lakukan extract by mass saja. Di sini tools, ketik
extract by mask gitu ya, extract by mask, masukkan data yang kita pilih, terus di sini buat polygon ya, di sini ada tanda pensil polygon, di potong atau digambar di luar dash tersebut. Oke, setelah itu di run ya. Oke, ini sudah di run, sudah didapatkan ya. Kita remove data yang sebelumnya. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu baru dilakukan yang namanya polygon to raster. Oke, polygon to raster conversion ya. Masukkan yang sudah di ekstrak tadi ya. Oh sorry, maaf, kebalik, bukan polygon to raster, tapi raster to polygon. Raster to polygon. Masukkan raster yang sudah diekstrak tadi, langsung run saja boleh. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kalau kita open atribut di situ, atribut tabelnya, dia akan banyak seperti ini ya. Akan banyak seperti ini. Maka biar nggak bingung, dan sebenarnya memang perlu kita gabungkan jadi satu, maka langkah berikutnya adalah yang dikenal dengan dissolve. Dissolve itu menggabungkan ya, menggabungkan. Pilih data management, pilih yang sudah di raster to polygon di sini ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini dissolve fill-nya adalah grid code ya. Grid code, dipastikan dissolve fill-nya di grid code. Setelah itu di run, maka ketika sudah kita lihat di sini adalah, maka dia akan jadi seperti ini ya. Grid code dia akan sesama grid code 1 dia akan jadi terhubung gitu ya. Grid code 2 dan seterusnya itu akan terhubung. Nah, langkah berikutnya itu membuat field baru di sini. Field baru. Pastikan di sini nama fieldnya adalah LU, huruf besar semua ya, LU huruf besar semua, dan data type-nya adalah text. Oke, data type-nya adalah text, maka akan muncul seperti ini. Terus yang berikutnya adalah kita akan melakukan rename data tersebut dengan beberapa ketentuan di sini. Di sini sudah ada catatannya, mungkin nanti bisa di screenshot ya ketika mau bikin, di screenshot saja bagian ini. Yang pertama adalah data 1, grid code 1 itu adalah water ya. Water. Yang kedua itu adalah tree. Yang ketiga itu adalah flooded vegetation. Pastikan namanya sama ya, karena di coding yang kita buat itu sesuai dengan data ini ya. Pastikan namanya sama. Yang kelima di sini adalah crop ya. Keempat tadi flooded vegetation, kelima crop, ketujuh data 7 di sini build up. Pastikan, saya ulangi lagi, pastikan namanya sama beserta huruf besar kecilnya juga disamakan ya. Water, kita pilih yang ini ya, yang saya blok di sini ya. Di sini water, tree, flooded vegetation, crop, build up, terus di sini bare land ya, bare land. Di sini 8 bare land ya. Terus di sini 10 di situ adalah cloud. Cloud itu karena tidak dipakai, ini yang cloud ini dihapus saja, di blok di sini ya. Di bagian 10 di blok, terus di delete saja. Klik kanan,
delete row ya. Yang kita pakai hanya yang ada ininya saja ya, ada datanya. Cloud tadi sudah dihapus. Pokoknya selain data ini ya, grass yang terakhir grass, selain data water, tree, flooded vegetation, crop, bull up, barren, dan grass, snow dan cloud itu dihapus kalau misalkan ada datanya. Baru di save ya, baru diedit, di save. Baik. Kalau sudah seperti ini, ya, selanjutnya adalah melakukan intersection. Di sini search, di sini di geoprocessing tools ya, intersect di sini ya, intersection atau perpotongan gitu ya, intersect. Di sini pilih yang yang analisis ya, analisis tools ya. Masukkan data dasnya, masukkan tutupan lahan tadi yang sudah di solve ya, ini ya, di solve. Terus arahkan data ini ke file yang kita punya ya, file Upper RMM, datanya di mana gitu ya, datanya di mana, gis RMM, datanya gis, data save file. Bisa di replace dengan data ini atau mau diganti nama baru, tapi nanti ada cara untuk runningnya, nanti akan saya jelaskan. Tapi oke lah, kita ganti nama baru aja. Ini yang ini hapus saja, katakanlah intersect, atau kita buat di sini LU Ciliwung ya, Ciliwung. Oke, setelah itu pastikan environment-nya adalah, koordinat sistemnya adalah WGS 1984 ya. Oke, di run. Nah, maka di sini kalau kita lihat di sini itu sudah muncul subdas berapa, LU-nya berapa ya, seperti itu ya. Oke, baik. Setelah itu mungkin ini untuk video yang ini ya. Nanti baru setelah ini kita coba merunning lagi Upper RMM. Saya cukupkan sampai di sini dulu untuk video membuat tutupan lahan untuk Upper RMM. Terima kasih.